Hai, apa kabar sahabat Dirabila? Bersama gua, Rizal. Selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang pernah menjadi perhatian publik. Kasus ini terjadi pada 18 Desember 2021 di Surabaya dan melibatkan sejumlah pihak yang kehidupannya berubah setelah peristiwa tersebut terjadi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kesetiaan yang dikhianati bisa berujung pada tragedi memilukan di jalanan kota? Jadi seperti biasa, siapin kopi kalian, kalau berani matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Korban dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Abdul Halim. Saat peristiwa nahas ini terjadi, Halim berusia 33 tahun. Ia tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Tambak Wedijaya 3, Surabaya. Meski tidak banyak informasi terperinci mengenai pekerjaan atau status keluarganya secara pasti, Halim dikenal sebagai pengguna aktif media sosial Facebook, tempat di mana awal mula takdirnya bersinggungan dengan jalan yang salah. Di mata orang yang baru mengenalnya melalui dunia maya, Halim mungkin terlihat seperti pria biasa yang gemar berinteraksi. Namun interaksinya ini kelak membawa petaka. Sebuah pertemuan yang berawal dari ketikan di layar ponsel, perlahan mengarah pada insiden tragis di sudut kota Surabaya. Kejadian bermula pada tanggal 18 Desember 2021. Di sebuah pertigaan jalan stasiun kota, Kecamatan Pabian Cantian, Surabaya, ketenangan warga mendadak pecah. Seorang pria yang kemudian diketahui adalah Halim terlihat berlari dengan kondisi tangan terluka parah, meminta tolong kepada warga di sekitar lokasi. Tidak lama setelah itu ia jatuh tersungkur dan menjadi bulan-bulanan penyerangnya. Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tak berdaya dengan tubuh bersimbah cairan merah akibat luka senjata tajam. Warga yang panik dan terkejut melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat membawa Halim ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, upaya medis tak sepenuhnya mampu membalikkan keadaan yang sudah terlanjur fatal. Halim segera dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya oleh warga setempat. Tim medis berupaya keras memberikan perawatan. Namun nahas, setelah 12 jam mendapatkan penanganan, Halim dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya. Penyebab kematiannya dipastikan karena korban kehabisan banyak sekali cairan merah akibat luka benda tajam. Warga yang membawa korban ke rumah sakit pun segera melaporkan insiden berdarah ini kepada pihak kepolisian. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi mengumpulkan keterangan saksi yang melihat korban dikejar, serta menemukan petunjuk penting yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari ceceran bukti di jalanan, pihak berwajib mulai merangkai kepingan teka-teki menuju sang pelaku. Menerima laporan dari warga, tim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya langsung bergerak melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta keterangan dari para saksi mata, polisi akhirnya berhasil mengantongi identitas pelaku. Pelaku utama tak lain adalah Abdul Wahid, suami sah dari wanita yang memiliki hubungan gelap dengan korban. Setelah identitasnya terkuak, perburuan pun dimulai. Setelah melampiaskan amarahnya, Abdul Wahid dan seorang temannya berinisial S bergegas melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Dalam pelariannya, Abdul membuang jaket yang ia kenakan di jembatan Suramadu untuk menghilangkan jejak. Meski sempat kabur, pelarian Abdul harus berakhir. Polisi berhasil menemukan dan mengamankan tersangka di rumahnya yang berada di Sampang, Madura. Saat ditangkap, Abdul tidak dapat mengelak dan akhirnya digiring ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, temannya yang berinisial S berhasil melarikan diri dan menjadi buronan polisi.
Siapakah sebenarnya Abdul Wahid dan apa yang membuatnya senekat itu? Abdul Wahid, yang saat kejadian berusia 26 tahun, adalah warga Dusun Malaka, Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kehidupan rumah tangganya bersama sang istri, Maimunah, sebelumnya diwarnai oleh tekanan ekonomi yang berat. Kesulitan dengan uang yang pas-pasan membuat Abdul mengambil jalan pintas. Pada tahun 2019, ia nekat melakukan aksi pencurian. Akibat perbuatannya, ia divonis 2 tahun penjara dan ditahan di Mojokerto. Berbeda dengan Halim yang tampak menikmati hidup, dengan kebebasannya berselancar di media sosial, Abdul adalah sosok suami yang harus terkurung di balik jeruji besi, menaruh harapan penuh pada kesetiaan istrinya di luar sana. Namun, jeruji besi nyatanya tak hanya mengurung fisiknya, tapi juga memberi celah bagi kehancuran rumah tangganya. Di tahun pertama Abdul di penjara, Maimunah masih menjadi istri yang setia membesuknya. Namun memasuki tahun kedua, pada 2020, Maimunah mulai merasa kesepian dan berkenalan dengan Halim via Facebook. Hubungan gelap itu berlanjut hingga mereka kerap bertemu, berhubungan badan, dan puncaknya pada Maret 2021 Maimunah hamil anak Halim. Pada Juni 2021, Abdul bebas dari penjara. Memasuki bulan Desember 2021, Abdul kaget karena istrinya mendadak melahirkan. Padahal ia baru bebas 6 bulan. Dokter mengonfirmasi bahwa kandungan itu berusia normal 9 bulan. Yang berarti Maimunah hamil jauh sebelum Abdul bebas. Setelah didesak, Maimunah mengakui perselingkuhannya dan menyebutkan ciri-ciri Halim beserta motornya. Fakta yang lebih mengejutkan terungkap di persidangan. Pengacara Abdul menyebut bahwa Abdul sebenarnya sempat menghubungi Halim, meminta Halim untuk menikahi Maimunah setelah ia ceraikan. Namun, Halim justru menantang dan mengajak Abdul untuk berduel atau carok, yang memicu amarah Abdul hingga ke ubun-ubun. Harga diri yang diinjak-injak menjadi pemantik dari sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Pada 18 Desember 2021, Abdul ditemani temannya S pergi mencari Halim di kawasan Jalan Bibis, Surabaya. Mereka menemukan pria yang mengendarai motor Jupiter hitam hijau bernopol L3810MU, persis seperti yang disebutkan Maimunah. Melihat Halim, Abdul yang sudah naik pitam langsung membuntuti korban hingga tiba di pertigaan jalan stasiun kota. Tanpa ragu, Abdul yang membawa celurit langsung membacokkan senjata tajam tersebut tepat di tangan kanan Halim. Halim kaget, menghentikan motornya, dan berusaha berlari sambil meminta tolong. Abdul terus mengejar tanpa ampun, hingga Halim tersungkur, lalu menyerangnya berkali-kali secara membabi buta. Sabetan demi sabetan merobek keheningan jalan, meninggalkan korban dalam kondisi kritis yang fatal. Dari tempat kejadian perkara dan penangkapan, polisi menyita sebilah celurit yang selalu dibawa Abdul kemana-mana, serta sepeda motor yang digunakannya. Polisi juga menemukan sarung celurit milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan medis, serangan brutal tersebut meninggalkan luka yang sangat parah di bagian tangan, punggung bagian belakang, serta dada korban. Luka-luka di sekujur tubuh inilah yang membuat Halim kehabisan cairan merah secara drastis, berujung pada kematiannya di rumah sakit. Setelah semua bukti terkumpul, sang pelaku akhirnya harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya. Di hadapan polisi, Abdul Wahid secara terang-terangan mengakui perbuatannya yang telah menganiaya Halim. Ia mengaku emosinya meledak karena sangat kesal korban berselingkuh dengan istrinya selama ia mendekam di penjara, hingga istrinya hamil dan melahirkan.
Namun Abdul berdalih bahwa ia sebenarnya tidak berniat menghilangkan nyawa korban. Awalnya ia hanya ingin memberikan efek jerak. Tantangan carok dari korban sebelumnya rupanya membuat Abdul gelap mata, hingga serangan tersebut melampaui batas dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Kini, penyesalan hanyalah tinggal cerita di balik jeruji besi pengadilan. Di saat korban telah dimakamkan dan Abdul harus menghadapi pengadilan, sang istri, Maimunah, justru dilaporkan menghilang. Saat dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi, keberadaannya tidak diketahui. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak tahu menahu kemana perginya Maimunah. Ketika dicek di rumahnya, Maimunah tidak ada di sana. Sementara itu, bayi hasil perselingkuhan yang tak berdosa tersebut akhirnya dirawat dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh keluarga Abdul. Kasus ini meninggalkan seorang anak tanpa dosa yang harus hidup di tengah kehancuran keluarga. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Agustus 2022. Abdul dijerat dengan pasal pidana 340 KUHP Junto, pasal 551 ayat 1 ke 1 KUHP terkait penghilangan nyawa berencana. Pada sidang putusan, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada Abdul Wahid selama 7 tahun penjara. Abdul kini harus kembali mendekam di penjara untuk kedua kalinya. Sementara temannya berinisial S masih buron tanpa ada kabar lebih lanjut. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Pelajaran moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa sebuah pengkhianatan dan ketidakmampuan mengendalikan amarah hanya akan melahirkan tragedi yang menghancurkan masa depan semua orang. Menurut kalian, apakah hukuman 7 tahun penjara setimpal dengan apa yang dilakukan Abdul, mengingat rentetan pengkhianatan dan provokasi yang diterimanya dari korban? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.